Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Mahmudi, SPDI, mengajar di MI Rodotul Muta'allimin Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sekaligus menjadi mahasiswa PPG Daljab 2022 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 441221990000329. Pada hari ini, tanggal 12 Januari, akan melaksanakan UKIN, yaitu membuat video pembelajaran dari kelas 5 Mapel Fikih dengan materi ketentuan kurban. Mohon kepada para pembimbing atau dosen, semua yang terlibat dalam UKIN diharapkan untuk tetap bisa membimbing saya agar bisa menciptakan pembelajaran yang lebih berkualitas lagi. Terima kasih atas koreksi, kritikan, dan sarannya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya kita untuk memasuki pelajaran, Bapak akan menanyakan sehat semuanya? Sehat. Tidak ada yang alpa? Alhamdulillah, sebagian kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kenikmatan sehingga kita bisa untuk mengikuti. Namun sebelumnya kita untuk mempelajari pelajaran yang selanjutnya, kita akan ini di pelajaran kita sebelumnya untuk membacakan doa dipimpin oleh KM. Mulai. Raditu bil Islamidina wa bi Muhammadin ya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Setelah ini kita mari untuk semangat ya, untuk menghadapi pelajaran fikih, yaitu yang mengambil tema yaitu tentang masalah kurban. Namun sebelumnya kita dulu ya. Alhamdulillah semuanya hadir semuanya ya. Hadir semuanya? Alhamdulillah semuanya hadir, berarti kita mengikuti pelajaran yaitu tentang masalah korban. Baiklah, menyemangatkan bahwa kita akan mempelajari pelajaran fikih yang mengambil tema apa tadi? Masalah kurban. Ayo kita semangat untuk memeriahkan, kita semangat belajar. 1, 2, 3. Belajar fikih, insya Allah, Allah kuasa. Alhamdulillah, kita untuk memasuki dalam pembelajaran. Tadi apanya? Tadi masalah masalah korban. Coba kita lihat sebelum kita pelajari, membaca dalam buku masing-masing. Ya, nah ini ada sebagian ataupun beberapa hewan, ya. Coba kita lihatkan semuanya, ya. Ini ada hewan apa ini, ya? Ya macam-macam ada hewan. Nanti kamu
setelahnya membaca ataupun melihat daripada gambar-gambar ini, ya, nanti supaya bisa sebagian kita untuk menonjolkan ataupun menanyakan mana hewan yang boleh kita untuk kurban. Coba lihat semuanya dalam LKS ataupun dalam video ini tuh. Ada ya, macam-macam nih. Kemungkinan ada juga hewan yang tidak boleh untuk digunakan korban. Sudah semua? Sudah. Alhamdulillah. Nah, coba siapa yang ingin menanyakan? Ya, ya. Coba ya, keras suaranya. Pak, di situ ada gambar kambing, kerbau, sapi, dan lain-lain. Pak, ayam boleh tidak dibuat kurban? Nah, ini dalam pertanyaan setelahnya kamu melihat semuanya, anak-anak kita yang kreatif untuk menanyakan hewan. Sebagian beberapa hewan katanya ya, ada enggak yang selain umpamanya yang lainnya dibuat untuk kurban. Coba siapa pendapatnya? Bisa? Ya. Coba. Ya. Bahwa ada jawaban ya. Hewan yang sedemikian banyak, ada hewan yang tidak bisa untuk kurban. Dapat hewan yang tidak bisa dibuat kurban. Ada ya di situ ya? Seperti apa? Iya. 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 Ya, sudah, itu cukup. Itu banyak seperti ayam, anjing, ya, babi, itu hewan yang tidak bisa dibuat korban. Baiklah, gambar-gambar ini untuk pemanasan melihat bahwa ini ada hewan yang dibuat untuk korban, ada juga hewan yang tidak bisa dibuat untuk korban. Untuk lanjutnya itu tentang masalah korban dalam Islam. Sampai jadi anak seseorang nabi yang kisahnya dari Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail. Ya, punya anak Nabi Ismail sehingga anaknya mau dibuat korban. Kira-kira kalau anak dibuat korban akan disembelih. Kayak ini bagaimana? Dibuat korban. Yakin? Tidak rela kalau kita. Fil manam anni azbahuka fanzur madza taro. Ya. Itu firman Allah. Al-murad wallahu alam, gini katanya. Hai anakku, saya tadi malam bermimpi bahwa kamu disuruh untuk disembel. Fanzur madza taro. Nah, ya. Coba diangan-angan. Setelah akhir-akhir dalam ayat Al-Qur'an, Ismail patuh, tunduk segala apa perintah ayahnya untuk disembelih, maka Nabi Ismail mau menjalankan. Sehingga apa? Fangzur madza taro. Ya ayah, cobalah angan-angan, kita siap setelahnya. Sehingga Nabi Ismail akhirnya akhir ayat dia berbaring untuk menyerahkan, mau disembelih. Ini betapa agungnya Allah memberikan rasa keimanan kepada salah satu nabi. Nabi Ibrahim menyembelih anaknya patut kepada orang tua. Nah, dan akhirnya Allah dengan kekuasaan Allah, takdir Allah bisa diganti dengan Nah, itu sejarah dari Al-Quran, ceritanya Nabi Ibrahim. Nah, sehingga di dalam dalil atau mana ya bahwa Allah itu memerintahkan kepada hambanya ataupun korban. Nah, berarti apa kesimpulannya? Korban dilaksanakannya setelah sholat, ya, setelah sholat Idul Adha, setelah khutbah, lantas menjalankan 2 rakaat sholat Idul Adha, lantas baru menjalankan udhiyah atau
kurban. Dan akhirnya terus ada dalil ya, masalah tentang sunnah. Nah, tentang sunnah yang selanjutnya tuh ya, sehingga Rasulullah bersabda, anin Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atun ya, walam yudhi fala yuqarrib. Dengan artian bagaimana? Kata Rasul ya, tidak bisa ya, siapa orang yang bisa menemukan satu waktu untuk berkorban tapi dia tidak mau berkorban, nah maka jangan mendekati tempat sholatku. Dengan artian apa? Tidak diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga ada kurban itu dikatakan sunnah. Sunnah dalam hakikatnya sunnah, tidak ada juga yang bukan. Bisa kurban disebutkan wajib. Nah, hukum kena ada dua sabab. Nah, coba kita sama-sama membaca di dalam LKS-nya ya. Nah, kita tayangkan yang seterusnya, dua sabab tadi ya, yang kita baca bersama. Ada juga pelaksanaan kurban. Nah, pelaksanaan kurban dijalankan yaitu pada hari nahar ya. Hari raya sampai hari tasyrik. Nah, ini tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kita kalau korban sekarang, punya kambing hebat, buat korban aja sekarang, boleh nggak kira-kira? Tidak boleh. Nah, dengan ini kita baca sama-sama dalam pelajaran LKS ya, itu hadis Nabi yang tentang masalah perintah untuk menjalankan korban, ketentuan hewan korban. Nah, di situ tertara syarat korban, ada juga syarat-syaratnya ya, banyak keterangan-keterangan yang tentang masalah korban. Di antaranya syaratnya kambing ataupun hewan tidak boleh mata yang sebelah. Bahasa Jawanya Pak picek ya, buta. Ya, itu juga tidak boleh, ataupun kakinya ya sakit sebelah, yang kira-kira sakitnya parah, itu juga tidak boleh. Nah, itu diantaranya ya, yang hewan-hewan disyaratkan harus hewan yang sehat. Nah, adabnya juga ada ya, adabnya itu kita baca sama-sama di situ, keterangannya ada. Sudah dibaca semuanya? Nah, itu diantara dapat hewan. Nah, jenis hewannya tadi yang kita baca, yaitu jenis-jenis hewannya seperti hewan onta ya, onta. Coba di situ waktu ataupun umur daripada hewan ya, kita baca, lihat sama-sama tuh ya, lihat sama-sama. Ada kambing ya, lantas ada kambing, domba, sapi, dan umurnya masing-masing. Lihat di depan, domba yang telah berumur berapa? 1 tahun. Kalau sapi berapa tahun? 2 tahun. Kalau onta berapa tahun? Nah, 5 ya. Itu diantaranya hewan yang bisa digunakan, harus ada umurnya. Nah, jadi sebelumnya kita ya, melanjutkan coba kerja kelompok ya, kerja kelompok ya, kerja kelompok. Lantas yang tadi kita bacakan nanti ya, kesimpulan daripada masalah korban. Sudah kerjakan semuanya ya. Ya. Coba ya, kerjakan masing-masing kelompok ya, masing-masing kelompok kerjakan.
Sudah? Sudah semuanya? Ya, kalau sudah, ya, Bapak mohon kepada masing-masing nanti suruh maju ya kesimpulan apa yang tadi Bapak terangkan, ya, ya supaya menampilkan. Coba kelompok yang pertama maju ke depan. Kelompok yang siapa lagi yang siap? Ayo maju untuk mencari kesimpulan, ya. Kesimpulan tadi yang Bapak terangkan. Coba diwakili aja, wakili. Siapa? Yang keras suaranya. Ya, udah duduk. Siapa lagi? Ada yang siap? Ya, udah. Jadi kita sudah selesai tentang masalah korban. Jadi kesimpulan tadi, korban adalah hukumnya sunnah. Bisa dikatakan ada dua sebab bahwa kurban termasuk wajib apabila punya nadar. Nah, punya nadar itu wajib. Lantas yang kedua, punya kambing, nanti yang kambing ini dibuat korban. Itu kan. Nah, berarti itu juga hukumnya wajib. Jadi sunnah, asalnya hukum sunnah korban, ya. Karena merupakan salah satu perintah dari Nabi. Termaksudnya adalah sunnah muat, sunnah Nabi. Yang selanjutnya di antara kesimpulan tadi, bahwa hewan yang dibuat tidak boleh hewan yang ada cat seperti matanya buta sebelah ataupun kakinya pincang, ya juga tidak boleh. Ada kambing telinganya sebelah nggak ada, tidak boleh. Kita kembali lagi bahwa adanya kurban yang tadi awal itu diantaranya ada digambar adalah seperti sapi, kerbau, ya, ya kambing dan onta itu yang bisa dibuat untuk korban. Kalau onta buat 5 orang, kambing buat 1 orang. Yang jantan itu lebih utama kambingnya. Lantas untuk kerbau berapa? 5 orang. Itu kesimpulan dari masalah korban. Waktu-waktunya juga ada. Namun itu ya sampai sini dulu. Paham kira-kira? Kalau di sudah. Nah, mesti di situ nanti untuk selanjutnya cara membagikan siapa yang boleh, yang jelas nanti mustahik yang menerima korban, terutama fakir miskin dan orang kaya boleh juga sih kalau masalah korban. Itulah ya kesimpulan dari pembelajaran masalah korban yang kita sampaikan, tapi jangan bosan-bosan ya. Nanti kalau pulang kita pelajari kembali tentang masalah korban. Nanti di rumah apabila ada kata-kata atau penyampaian Bapak kurang paham, boleh waktu lagi ya.
nanti di hari depan kita untuk bertanya, ingatkan pelajaran-pelajaran untuk melanjutkan pelajarannya. Ya, itu yang kita sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran ini kita bisa memahami dan juga kita melaksanakan apabila kita sudah mempunyai, ya, ada waktu untuk berkorban, bisa berkorban. Karena dalam keterangan, apabila ada orang yang bisa untuk melaksanakan korban, kambing punya, sapi punya, nah sehingga tidak mau untuk menjalankan korban, kata Rasul, tidak boleh untuk mendekati tempat sholat ya, kata Rasul. Itulah yang kita sampaikan. Namun sebelumnya, sebelum kita pulang, baik, untuk membaca doa diserahkan oleh KMK lagi. Ayo, pimpin. Ya, sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa bersama-sama. Mulai. Hati-hati.